Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 9 At-Taubah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Yuriduna, mereka ingin ayyutfi'u, memadamkan nurallah, cahaya Allah, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, dan Allah enggan. Penolakan yang paling atas itu diwakili dengan kata aba ya'ba, ya. Ya'ba ini juga pernah dilakukan oleh iblis, yaitu aba wastakbar. Disuruh Allah nggak mau, ya, enggan. Kali ini Allah yang enggan. Keengganan Allah itu apa? Tidak mau menutupi cahayanya. Wa ya'ballah, dan Allah enggan illa ayyutimma, kecuali ia menyempurnakan nurahu, cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun benci al kafirun, orang-orang kafir. Qala Razi, kata di sini begini, keterangan tentang bahasa, ya. Ya'ba itu masdarnya iba, syiddatul imtina' minasyai', sangat menolak. Fakulu iba'id imtina', setiap iba adalah menolak, tapi tidak setiap menolak itu iba. Ya'ba maksudnya, ya. Jadi ya'ba itu tingkat penolakan yang tertinggi. Qala Razi, i'lam anal maqsuda minhu bayanu naw'in tsalis minal af'al qabihah as-sadirah an ru'asail yahudi wan nasara. Kata Imam Razi, maksud dari ayat ini adalah menjelaskan macam ketiga, ya. Macam ketiga dari perbuatan buruk yang bersumber dari petinggi-petinggi Yahudi dan Nasrani. Kemarin sudah dijelaskan sebelumnya, mereka menjadikan rohaniwan dan ilmuwannya sebagai Tuhan-Tuhan. Kemarin tuh, ya. Terus ditambah ini, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wa huwa sa'yuhum fi ibtali amri Muhammad. Apa kelakuan mereka yang ketiga ini? Kelakuan yang tidak baik, yaitu usaha mereka dalam membatalkan urusan Nabi Muhammad, ya. Membatalkan kegiatan dakwah Nabi, menghentikan. Wajadduhum fi ikhfa'i dalail ad-dalati ala sihhati syar'ihi wa quwwati dini, serta kesungguh-sungguhan mereka
dalam menyembunyikan. Ya. Kesungguh-sungguhan mereka dalam membunyikan dalil-dalil yang menunjukkan kesahan, keabsahan syariatnya. Kalau ini benar. Ya. Jadi di kitab mereka itu mereka ingin menghindar bahwa nabi yang datang mau membawa kebenaran itu Nabi Muhammad, selalu disimpangkan. Bukan dia. Tapi kemudian nanti pesan Nabi Musa akan datang seorang nabi dari Ka'bah katanya. Nah, itu udah nggak bisa menghindar karena Ka'bah cuma satu. Ya, contohnya di sana ada kata-kata begini, dari Bukit Paran. Itu juga diselimpangkan. Faran, bahasa Arab itu faran, dua orang yang lari. Dua orang yang lari itu adalah orang yang hijrah. Tapi dibelokin sama dia menjadi nama bukit. Jadi hilang lagi ya, bahwa itu maksudnya dari Nabi Muhammad, hilang lagi kesan itu. Tapi ada yang telak itu, nanti akan datang Nabi seperti Musa. Ya, berasal dari Ka'bah. Nah, itu udah nggak bisa udah tidak bisa dihindari itu. Jadi mengarah kepada Nabi Muhammad itu sudah nggak bisa dihindari. Jadi mereka terus belok-belokin aja. Nah itu ya. Jadi ini di sini mereka berusaha memadamkan sehingga orang Islam, umat Islam tidak mengerti agamanya. Dulu di zaman Belanda, Quran boleh dibaca, tapi nggak boleh diterjemahkan. Dulu, sehingga tersisa paham Belanda itu di pesantren-pesantren. Kiai ada yang mengharamkan terjemahan, kan aneh itu. Maksudnya terjemahan bahasa Indonesia nggak boleh, kan aneh. Nah, maka banyak sisa-sisanya sekarang banyak orang bisa baca tapi nggak ngerti isinya. Pesantren tahfidz banyak didirikan, hafal, termasuk rumah Quran. Coba kita tanya, yang kamu baca apa artinya? Nah, itu sisa-sisa, peninggalan Belanda. Tapi kita nggak boleh menuduh itu ya. Mudah-mudahan sih bukan arahnya ke sana. Tapi ya itu ibu-ibu belajar terus, nggak ngerti isinya. Walaupun Quran dibaca tanpa ngerti itu sudah mendapat pahala memang. Tapi kan belum final tujuannya. Tujuan finalnya kan dimengerti, diamalkan tujuannya. Jadi tahapan-tahapan itu harus nyampe ke situ. Jangan kurikulumnya hanya sebatas baca, tapi harus ada ke tafsir. Bahasa Arab harus menuju ke tafsir. Harus dilengkapi itu ya. Jadi kebanyakan itu yang terjadi sampai ke pesantren tahfidz hafal saja. Sebenarnya kalau orang hafal Quran itu sifatnya pribadi sih menurut saya. Tapi kalau dia tahsin, bisa untuk orang lain. Tapi kalau orang hafal belum tentu merdu loh ya. Kan begitu kan? Merdu belum tentu hafal. Bagusnya sih dua-duanya, tapi kadang-kadang nggak klop kan. Orang yang merdu kadang-kadang kemampuan hafalnya kurang. Ada yang kemampuan hafalnya tinggi, tapi nggak merdu itu. Memang nggak lengkap sih. Kalau kita dua-duanya, kalau kita merdu nggak, hafal juga nggak. Merdu nggak, ya. Atau bahasa Jawanya pengeng tuh. Kalau didengar orang tuh tutup kuping gitu. Cuma kita selaku makmum ada adabnya aja, nggak boleh begitu. Kalau boleh mau udah tutup kuping. Kita kembali ke sini. Alhasil saya sudah pernah jelaskan, apa-apa yang berkaitan dengan Quran itu menjadi mulia. Apa saja, ya. Energi positif terhadap Quran
itu akan mendapat pahala besar. Sampai-sampai derajat ruang yang diisi oleh ahli surga itu ditentukan dengan hafalannya. Itu yang kita sedih. Silakan milih ruangan. Ayo, sambil milih, sambil baca. Baca. Berhenti, karena udah nggak hafal. Ayo terus. Nah, itu nanti ada hadisnya. Iqra wartaqi. Baca, naik. Jadi mobilitasnya milih ruangan itu dibantu dengan baca Quran. Nah, kan lama-lama berhenti karena nggak hafal semua kan. Ulang lagi. Ulang lagi ya mundur lagi. Terus. Udah gitu. Lagi. Udah sampai situ. Oh, berarti ini ruanganmu. Katanya gitu. Jadi milih ruang pun itu bergantung dengan hafalan. Nah, itu yang kita sedih, karena kita nggak hafal. Ya, jadi paling tidak kalau nggak hafal supaya bisa semua, bukti cinta kita pada Quran, hafal nama suratnya. kan lompat tuh. Wih, kan Al-Baqarah lewat, Alu Imran lewat ke sana kan. Lewat doang, jangan-jangan nggak mampir. Jadi maksudnya kurikulum itu harus dibuat sampai ke situ. Jangan mampet. Kurikulum jangan mampet dibaca. Ya, kita harus bentangkan kurikulum sampai ke mengerti. Sama dengan Iqra 6 jilid. 6 jilid itu kan pengantar supaya kita bisa baca. Tapi kalau orang mentoknya sampai di 4 ya, apa boleh buat? Nggak maju-maju, ya. Baca di situ nggak bisa, baca di situ nggak bisa. Ya udah nggak maju-maju. Nah, kita harus bentangkan sampai ke situ. Kalau suara sih merdu tidaknya itu kadang-kadang bawaan. Ada yang memang bawaannya udah enak. Ya, pita suaranya sudah bagus. Maka bagi mereka yang pita suaranya bagus harus dilatih terus, latih. Itu keberuntungan. Ada faktor keberuntungan dari lahir sudah dapat. Ya, boleh jadi orang tuanya merdu suaranya. Penyanyi. Ya, anak-anak pesantren kan begitu, Darul Hufat di Serang gitu. Yang saya ikut ngajar di situ. Ada yang sudah 30 juz, tapi bacaannya nggak merdu. Ada yang sedikit merdu. Ya, beda-beda lah anak-anak. Nah, itu menurut saya bakat yang Allah tanamkan pada kita sejak kecil itu berarti keistimewaan, harus diasah terus. Ya, anugerah yang nggak bisa dimiliki orang lain tuh. Jadi pasti Allah setiap orang itu, kalau bahasa Nabi mukjizat, cuma kita kan bukan Nabi. Ya, jadi ada bawaan nggak bisa dimiliki orang lain. Kita kembali sini. Wal muradu minan nur, yang dimaksud dengan nur di sini ad-dalail, dalil-dalil. Nah, yang disebut cahaya di sini ya Quran itu sendiri. Karena Quran itu dalil. Ya, jadi Allah menciptakan dalil. Dalil tertulis dengan dalil tidak tertulis. Dalil yang tidak tertulis dikenal di dunia anak-anak dengan hukum alam. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu ada dalil-dalil kebesaran Allah yang tidak tertulis. Ya, surat-surat Allah dikirimkan pada kita. Yaitu makin hari makin lemah. Tanda-tandanya sudah semakin jelas. Itu dalil-dalil. Nah, maka Allah menyatakan dzalikal kitab. Ini dalil tertulis. Hukum tertulis. Hukumnya sama, eksak. Jadi sifatnya ada 3 hukum Allah tuh. Pertama eksak, pasti. Ya, yang kedua objektif, tidak kenal orang, siapapun pelakunya. Nggak kenal suku, nggak kenal bangsa. Yang ketiga immutable. Tidak berganti sampai hari kiamat. Terus bedanya apa? Yang tertulis dengan tidak tertulis 2.
Kalau yang tidak tertulis, fast respon, cepat. Ya, kalau kita makan sambal langsung mencret, kalau nggak tahan. Tapi kalau pelanggaran terhadap hukum tertulis, syariat, lama, low respon. Yang kedua, hukum tidak tertulis tidak melibatkan manusia. Tapi hukum tertulis melibatkan manusia. Itu aja bedanya dua. Kita kembali sini. Wahya umurun katsirah. Dalil-dalil ini menyangkut, ya, meliputi banyak katanya. Tapi Ar-Razi menjelaskan cuma 4. Pertama, mukjizat. Mukjizatul qahirah. Mukjizat yang langsung di-show, ya, diperagakan oleh Nabi. Allati zaharat ala yadih, yang ada di tangan beliau. Ini mukjizat Nabi yang pernah ada dilihat oleh orang, yaitu membelah bulan katanya. Bagaimana nggak tahu caranya. Membelah bulan katanya. Pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, kemudian beliau memperbanyak makanan, memperbanyak minuman. Itu disaksikan sendiri oleh para sahabat. Ya. Memperbanyak makanan, jadi makanan sedikit tapi dikonsumsi begitu banyak nggak habis-habis. Sehingga yang penyedianya aja sebenarnya dia masak itu buat Nabi. Tapi Nabi bilang, ayo umumkan kita makan rame-rame. Dia kan niatnya sedikit kan. Waduh, jangan gitu. Kasih tahu istrimu mau kedatangan rombongan. Istrinya kan negur, emang kamu nggak bilang kita makan sediain cuma sedikit buat beliau udah saya bilangin, tapi Nabi ngajak sahabat ke sini, cuma dia titip, yang penting jangan diangkat dulu dari tungku. Itu perkakas buat makan itu. Jangan diangkat dulu. Titipnya gitu aja. Nah, begitu datang Nabi, ayo makan-makan. Nabi itu masukkan tangan itu ke tungku itu. Sambil dia, ayo. Itu nggak habis-habis. Sehingga yang traktir yang tuan rumahnya bingung. Perasaan kita makan cuman motongnya cuman sedikit. Tapi nggak habis-habis. Nah, itulah. Jadi Nabi itu nggak pernah memberi pengumuman, mau ngeluarin mukjizat tuh nggak pernah memberi pengumuman. Tahu-tahu begitu aja. Ya, jadi arahan Nabi, ayo kita berangkat. Jadi maka disebut oleh banyak orang disebut gila. Jadi kenapa mereka menuduh gila? Ya karena menurut ukuran mereka tuh nggak mungkin, nggak masuk akal. Seperti jumlah sedikit ngelawan banyak. Perang Uhud kita kalah memang. Ya, itu karena indisipliner sebenarnya. Dan komandannya Khalid. Tapi besoknya berangkat lagi. Dan Rasulullah memberikan pengumuman yang boleh berangkat, yang kemarin ikut. Iya. Artinya luka aja belum sembuh. Maka mereka menuduhnya gila. Orang enggak, Iya, sahabat nggak ada yang enggak. Makanya disebut nggak waras. Jangan dilawan, ini mah bukan orang. Iya, itu begitu sahabat. Makanya itu menang. Makanya bisa diselesaikan perubahan ini dalam tempo 23 tahun. Anda bayangkan saja Republik kita dikeroyak banyak orang kan, jutaan. Sudah berapa tahun? Iya. Nggak mimpin gitu. Tetap berkembang aja. Terakhir kebijakan pemerintah MBG berhenti. Pemerintah Cilegon mengeluarkan instruksi berhenti dulu. Kenapa? Karena cateringnya belum dibayar. Aduh, sedih amat. Saya nggak terbayang
orang tua yang punya anak, pasti anaknya, "Bu, minta jajan." "Ah, kamu kan udah ada makan siang." "Berhenti, Bu." Saya nggak terbayang. Belum sampai setahun. Ukuran bulan paling. Baru sebulan. Mereka udah nyaman. Berhenti karena belum bayar. Sedih juga sih kalau kita jadi pemilik catering nggak dibayar-bayar. Kemampuan ekonomi kan ya kita lagi sempit kan, justru menjadi ikut itu kan karena kita supaya banyak. Nggak tahulah kondisi kita, ya mudah-mudahan pulih lagi. Tapi ya kalau belum dibayar bingung juga sih. Jadi itu, yang pertama adalah dalil-dalil ini yang menunjukkan bahwa Nabi itu mukjizat yang ditampakkan langsung saat beliau hidup. Nah itu yang terlihat oleh kita, mukjizat yang paling besar ya Quran. Kan kalau Nabi Musa kan tongkatnya, ya, terus tangannya kalau dimasukkan ke sini kayak senter, murub. Ya, kalau dimasukkan sini ya, dikeluarin di senter. Nabi Isa bisa menyembuhkan, nah itu prioritasnya kesehatan kan, kesehatan yang paling pol menghidupkan orang mati. Kan nggak ada yang bisa itu. Ya, Nabi Musa dengan tongkatnya, tuh kesaktiannya di tongkatnya. Bukit begitu dipukul keluar airnya. Lagi susah air tuh, pukul, nah, laut menjadi darat. Ya, terus dilepas tongkatnya jadi ular. Itu kesaktian Nabi Musa. Nah, kesaktian Nabi kita banyak, cuma nggak pernah spektakuler. Nah, seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Lahab ketika beliau menaruh kotoran di kepala Nabi. Ya. Dan beliau pengen ngejorokin itu. Ketika mau jorokin, tiba-tiba dia kaget, mundur ke belakang. Mental. Gitu. Nah ditanya orang kenapa? Aku melihat kekuatan yang dahsyat di depan aku. Dia nggak tahu apa sebabnya. Nah itulah kesaksian-kesaksian bukan saja dari teman, ya, tapi dari lawan juga. Makanya ada yang terakhir itu, duta dari orang Quraisy. Saya sering diutus menjadi perwakilan orang Quraisy menghadapi raja-raja, menghadapi kepala negara. Tapi saya belum pernah melihat bagaimana teman-teman Nabi Muhammad, teman-teman Muhammad memuliakan dia. Yaitu dia ngomong, dia, Muhammad itu nggak pernah buang dahak, melainkan sahabatnya rebutan. Bukan ngebuangin, bukan. Dilap ke kepalanya. Ya kan? Ngegilakakan gitu. Saya nggak pernah melihat dia cuci-cuci menggunakan air, kecuali sahabatnya itu berebut untuk mendapatkan air bekasnya, bukan air anunya, bukan. Air bekasnya. Jadi saya belum pernah melihat ada orang dikagumi, dihormati seperti itu. Ya, jadi apalagi stor nyawa ya, stor nyawa. Jadi sahabat itu dalam melindungi Nabi itu kadang-kadang berlapis-lapis. Begitu ada senjata tajam, mereka pasang badan. Dan nggak pernah ngejerit, ikhlas. Pasang badan, kadang-kadang 7 lapis. Begitu ada, nggak bisa dihindari, dia pasang begitu. Jadi gila mati, singkatnya. Nah, karena tertanam apa? Syahid itu. Ya, jangan kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mati. Mereka hidup. Jadi Allah memuliakan sekali orang-orang yang berjasa mengorbankan diri untuk Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quranul Azim. Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dilihat dari usianya itu sudah 1400 tahun lebih. Ya, sudah 15 abad. Kita bandingkan dengan buku
carilah buku yang tuanya sama dengan Quran. Anda silakan cari. Pasti kebenaran dari buku itu ya sudah dikritisi oleh orang, dikoreksi. Oh, ini udah nggak sesuai dengan zaman. Atau kalau Anda nggak percaya, buka saja buku Kapita Selecta. Kalau enggak, ada lagi Di Bawah Bendera Revolusi, tulisan Soekarno, presiden pertama kita. Itu sudah banyak keterangan-keterangannya udah nggak cocok dengan sekarang. Padahal itu belum 100 tahun. Ya. Quran ini sudah 15 abad. Dalam surat Yasin, surat Al-Waqiah, Allah menyatakan begini. Afara'aitumun nar, tahukah kamu api? Tentu kita jawab, ya tahu. Afara'aitumun allati turun, yang kamu nyalakan. Allah bertanya, A'antum ansya'tum syajarataha. Apa kamu yang menumbuhkan pohonnya? Apa kamu yang menumbuhkan pohon? Jadi Allah cerita api. Lihatlah api. Kamu tahu kan api kan yang suka kamu pakai itu? Siapa yang menumbuhkan pohonnya? Kan kayaknya nggak nyambung. Kok api, pohon? Tapi Allah sudah bicara 15 abad yang lalu. Nah, ternyata di dalam tumbuh-tumbuhan itu bisa dijadikan untuk memantik api, yaitu korek api itu katanya dari tumbuhan itu. Iya, itu yang itu korek api yang biasa itu. Itu dari tumbuhan itu. Terbayang saat sahabat menerima pertama kali ayat itu, kan zaman untuk dapat api kan batu dengan batu digosok. Pasti nggak mudeng gitu. Gimana ya? Kok bisa dari tanaman? Nah itu banyak lagi. Begitu juga afaraitumul ma'alladzi tashrabun. Perhatikanlah air yang kau minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni. Apakah kamu yang menurunkan dari awan? Ini Quran ya. Jadi Allah sudah memberi keterangan bahwa air itu turun dari awan. Sementara umatnya belum paham, karena itu di tafsir-tafsir lama ditulisnya mereka menulis sejarah air yang ditulis oleh ulama-ulama. Karena nggak mudeng, bagaimana mungkin awan menurunkan air. Nah, mereka mengatakan air yang turun itu kencing malaikat. Nah itu diperiksa yang nggak masuk akal itu bukan dari Nabi. Yang terakhir itu yang saya katakan. Ketika seorang sahabiah ya, perempuan bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya saya ada yang ingin saya tanyakan, tapi saya malu. Kenapa harus malu? Tanyalah. Begini, kalau perempuan mimpi bersetubuh, itu mandi nggak itu? Ditanya oleh sahabat. Ya, katanya. Naam, idza ra'atil ma. Nah, gitu katanya. Naam, idza ra'atil ma. Pakai bahasanya ma. Ma itu kan air atau cairan. Ya, kalau dia melihat ada airnya. Nah ini ditafsirkan oleh ulama yang nulis komentar tuh dalam kurung mani. Tuh. Nah saya pernah menjelaskan lurus-lurus saja itu dibantah oleh dokter spesialis. Untung aja Bapak nggak bicara di depan orang kafir. Gitu. Emang kenapa Pak? Karena perempuan seumur hidup tidak pernah memproduksi mani. Saya penasaran yang salah saya apa bukan ya? Pulang dari pengajian saya lihat. Semua kitab menjelaskan mani. Tuh. Jadi ada seorang sahabat, perempuan nih ceritanya, tanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau nanya tapi malu.
Kenapa harus malu? Tanya aja. Anda kan menyampaikan kalau salah satu penyebab harus mandi junub itu kan mimpi bersetubuh, ya, keluar mani. Apa itu berlaku juga buat perempuan? Iya, kalau dia melihat cairan, katanya. Mimpi itu kan belum tentu kejadian, tapi kalau itu bisa berakibat keluar birahi, maka itu ditafsirkan air itu mani. Nah, saya lempeng aja, ya, sama keluar mani. Kalau keluar mani, jadi penyebab dari orang mandi junub karena mimpi itu keluar maninya, bukan mimpinya. Jadi seandainya dia mimpi nggak keluar, ya nggak usah. Nah, itu apa berlaku buat perempuan? Karena perempuan kan nggak keluar gitu ya. Maksudnya alat vitalnya kan bukan di luar, di dalam. Benar kalau dia melihat ada cairan. Nah, ternyata yang dikeluarkan oleh perempuan saat birahi itu bukan mani, tapi cairan lubrikasi. Berarti sih itu benar. Rasulullah benar. Nah, itulah satu bukti ya. Di zaman dulu itu, kalau bukan Rasul, pasti penafsirannya salah. Ulama sekalipun. Karena yang nulis itu kan kebanyakan ulama. Dia sendiri nggak merasakan kan. Nah itu saudara. Ya, satu bukti mukjizat. Cuma ada yang mukjizat yang belum tersingkap. Ya, seperti dalam Quran disebutkan begini. Surat Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu beredar. Kalau menurut ilmu pengetahuan umum kan matahari itu diem. Dikitari oleh planet-planet yang di sekitarnya. Ya, tata surya. Tapi mataharinya diem. Nah, menurut Quran tidak, tetap beredar. Wasyamsu tajri. Matahari itu beredar. Surat Yasin. Limustaqarrilaha, pada posisi-posisi edarnya. Garis edarnya. Nah, ini yang belum terkuak. Ya, jadi masih disimpan. Seperti juga pengetahuan hari ini ketika diterima sahabat. Contohnya Fatirus samawati wal ard. Itu sampai di tingkat sahabat belum tahu itu. Fatir. Pengertian fatir. Suatu saat untuk mencari tahu makna fatir, Ibnu Abbas masuk ke kampung-kampung. Kampung yang bahasa Arabnya masih asli, belum tercemar. Nah, dia masuk ke satu kampung itu, dia mendapati dua orang berantem. Dua orang berantem memperebutkan sumur. Kata yang satu, ini saya yang bikin. Oh enggak, saya. Yang ngeduk saya ini. Nah, dia menggunakan bahasa Arab. Ana fatiru hadza. Ana fatiru hadza. Oh, fatir. Berarti membuat. Oh, maka pencipta. Diketahui mana fatir membuat itu kan itu. Ada rebutan itu. Rebutan sumur. Nah, masih ana fatir la hadza ana fatiru hadza. Oh, fatir itu membuat berarti. Nah, itu maka Ibnu Abbas mengatakan fatir itu pembuat. Itu tafsirnya. Kita kembali ke sini. Yang ketiga, ya, jadi Quran itu ala lisani Muhammad ma'anau min awali umrihi ila akhirnya ma ta'allama wala tala'a. Quran itu berasal dari Muhammad, Nabi Muhammad berbentuk tulisan. Beliau nggak bisa nulis. Ini kan hal yang aneh. Ya memang aneh sih. Nggak bisa nulis. Memang pertama kali juga ketika Jibril menurunkan Iqra, kan Rasulullah merespon, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Iqra, bacalah. Ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Nah, lalu didekap kan. Nah, lalu dibaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta manusia dari alaq. Alaq ditafsirkan oleh banyak ahli itu dengan darah menggumpal. Tapi beberapa tafsir keberatan menyatakan alaq itu sebagai darah menggumpal karena asal kejadian manusia itu bukan darah, tapi spermatozoa.
Maka alaq itu ditafsirkan oleh satu kamus namanya Misbahul Munir. Alaq itu adalah uget-uget yang suka ada di tempayan katanya. Wah, uget-uget itu kan yang kasat mata. Ya, jentik nyamuk. Jentik nyamuk. Nah, itu jadi spermatozoa itu seperti itu. Karena nggak kelihatan kan, bagaimana mau ditafsirkan, itu kan harus menggunakan teropong. Zaman dulu belum ada. Nah itu, pada waktu itu mereka menafsirkan apa yang terlihat, apa yang terdengar. Kalau kita kan sekarang sudah menafsirkan ada, itu nggak selalu apa yang bisa dilihat. Yang nggak bisa dilihat. Contohnya virus ini, COVID. Kan anunya kecilnya sedemikian rupa, nano, bukan sekedar anu, kecil banget. Nah itulah. Jadi kalau menurut akal sehat, tidak mungkin Nabi itu manusia biasa. Karena beliau sendiri nggak sekolah, nggak pernah tercatat sebagai murid. Iya, nggak punya. Ya kalau benar sih nggak apa-apa, kalau nggak punya ijazah nggak benar ya makanya dipertanyakan. Sekarang ada orang ngaku punya ijazah tapi nggak pinter gitu kan dipertanyakan ijazahnya. Kalau Nabi Muhammad terbalik, nggak pernah ngaku punya ijazah tapi pinter. Orang malah ragu, nggak percaya, kan begitu kan? Orang Arab nggak percaya, ini pasti sekolah ini, ya kan? Enggak, saya nggak sekolah. Kamu pasti sekolah. Karena itu disebutnya iftira, bikin-bikin. Atau dia pernah belajar secara bersembunyi. Itu tuduhan orang Quraisy. Karena nggak mungkin dilihat dari kemampuan ini, intelektualnya gitu. Kan pernah dites, ya. Kalau engkau benar-benar wahyu, engkau benar-benar terima wahyu, kan pernah ditanya tuh, apa-apa itu oleh orang Yahudi, dijawab pas, iya benar. Padahal nggak sekolah. Nah, inilah yang kedua, dalil kedua. Dan ini akan terbuka sampai akhir hari, sampai akhir dunia. Jadi Quran itu mukjizat yang terbuka. Yang terbuka nanti dengan terbuka sekarang beda. Mungkin akan lebih banyak nanti. Contohnya itu. Dalam Yasin sebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami bungkam mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka bicara. Anda bayangkan ini diturunkan 15 abad yang lalu. Bagaimana sahabat memahami ini? Tapi ketika diturunkan pada kita, tangan-tangan bicara, ya kita udah ngerti. Ya kan? Tangan sudah bisa bicara kan? Artinya buat komunikasi, kan pakai WA tuh. Tangan, ini nggak pernah ngomong. Tapi bisa menyampaikan isi hati kita. Tangan, kalau dulu kan nggak bisa. Nggak kepikiran. Nah yang satu yang belum, watashhadu arjuluhum. Kaki menjadi saksi. Nah, mungkin nanti di periode tahun kapan setelah kita tiada, kaki bisa menjadi saksi. Nggak tahu bagaimana caranya. Kan di Quran juga ada ciri-ciri manusia yang tidak mungkin ditiru oleh orang lain, yaitu jari-jari. Sidik jari. Ya, sidik jari. Ternyata sekarang sudah dibuktikan. Sidik jari. Itu sudah ada dalam Quran. Saya lupa ayat berapa itu. Jadi ada sidik jari. Yang menjadi ciri perorangan, tidak bisa ditiru walaupun kembar. Pasti sidik jarinya berbeda. Jadi pada orang itu yang beda, sidik mata. Itu sudah menjadi target intelijen ya. Jadi paspor nanti akan disertakan dengan sidik mata, tapi belum sampai sekarang. Yang kedua sidik jari. Yang ketiga sidik bibir. Itu jadi setiap orang beda-beda katanya. Yang keempat gigi. Sehingga di negara-negara maju posisi gigi orang itu selalu disimpan, direkam. Ya takutnya ditemukan mencari identitas itu lah. Sulit dikenali seperti korban kebakaran. Angus sama sekali ini
Siapa ya? Jumlahnya banyak. Nah, itu diperiksa dari 4 itu. Kalau sidik jari kaki, udah hangus. Mata hilang. Ya kan? Tapi gigi masih ada, itu bisa dikenali. Dari gigi. Nah, kemudian yang keempat, anasyar'al khalian min jamil uyub. Yang ketiga ya. Ana hasil syariati ta'zimullah. Semua isi dari Quran itu mengarah kepada memuliakan Allah. Semuanya. Wal inqiyatu li sarfi nafsi an hubbid dunya, serta kita diingatkan supaya jangan terlalu hubud dunia. Jadi Islam ini semua ajarannya mengingatkan kita akan kesementaraan. Ya, bahwa kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang senior-senior sudah duluan. Meskipun begitu, tapi masih banyak yang lupa bahwa kita juga akan begitu. Masih banyak yang lupa bahwa kita juga akan begitu. Ya, sehebat apapun Anda akan berakhir dengan kematian. Walaupun kita sudah tahu, teman-teman sudah satu demi satu, ya, berangkat duluan. Tapi kita tetap aja sering lupa bahwa kita sementara. Nah ini, semua ajaran Islam mengarah ke situ. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu ayat-ayat mengingatkan kita. Yang keempat, anasyar'ahu kana khalian min jamil uyub falaysa fi itsbat wa ma la yaqbillah. Isi kontennya, konten ajaran Islam itu bebas dari aib. Tidak ada ajaran Islam yang menistakan orang. Bahkan terhadap musuh sekalipun. Ya, mendudukan orang sewajarnya. Contohnya kita jangan dihadapkan pada ras, ya. Jangan mengunggulkan ras yang satu dengan ras yang lain. Pokoknya apa-apa yang tidak bisa kita pilih, yaitu sudah takdirmu. Kita lahir sebagai suku Jawa, jangan bangga dengan Jawanya. Tuh, jangan sedih juga dengan Jawanya. Ya kan? Bangga dengan Jawa nggak boleh, sedih menjadi orang Jawa juga nggak boleh. Saya sedih, ya gimana lagi, nggak bisa tuker, ya kan? Nggak bisa tuker. Nah itu, pokoknya hal-hal yang kita terima nggak bisa milih, jangan pernah disesali, jangan juga dibanggakan. Yang kita patut banggakan menurut Allah takwamu. Itu prestasi namanya. Yang kita terima dari lahir katanya prestis. Tapi kalau jasa ya atau kualitas itu yang prestasi. Yang Allah ingin bangkitkan dari kita itu prestasi. Prestasi dalam ajaran Islam yang tertinggi adalah takwa. Katanya. Takwa itu apa? Kesadaran yang mendalam akan hadirnya Allah. Setinggi-tingginya kesadaran, yang terbaik adalah kesadaran orang bahwa Allah itu hadir. Nama ittaqullah, kan selalu begitu kan wasiat ittaqullah haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya. Nah itulah tafsir tentang ayat ini. Kita lanjutkan dengan Al-Jami' Al-Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih tentang sholat berjemaah, ya, yaitu mengenai shaf awal, keutamaan shaf awal. Nah, itu. Kemarin yang terakhir dijelaskan dari Abi Sa'id Khudri, annahu sami'a Rasulullah yaqul, aku mendengar, ya, Rasulullah bersabda, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu ala syai'in, sesuatu, yukaffirullah bihil khataya, yang akan menghapuskan dosa-dosa. Mau enggak aku tunjukkan perbuatan yang menghapuskan dosa, ya? Itu Abi Sa'id bertanya. Wa yazidu fil hasanat, dan menambah kebaikan. Ya. Ini Abi Sa'id dengar dari Rasulullah
bersabda seperti itu. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu fil makarih. Menyempurnakan wudu ketika lagi tidak mood. Nah, kita lagi nggak enak, kita lagi nggak nyaman hatinya, tapi kita tetap menyempurnakan wudu. Wa kathul khutta ila masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Ya, itu bukan saja menambah kebaikan, tapi menghapus dosa-dosa. Wantidharu salah ba'da salah, dan menunggu sholat ke sholat yang lain. Kan nunggu itu pegel kan? Nunggu kan perbuatan yang bikin kesel. Ya, baik yang ditunggu itu nyaman atau tidak nyaman kan bikin kesel kan? Tapi kalau kita nunggu sholat, nah, dengan membiarkan waktu tepat, contohnya belum waktunya bunyi, kan nunggu itu pegel kan? Langsung qad qamatis shalah, qad qamati. Berarti kan nggak nunggu itu. Ya kan? Hah? Iya, nggak sabaran. Karena dia menganggap orang kayak dia gitu. Saya kan ada keperluan, ya orang juga perlu sebenarnya. Jadi kita yang hadir bukan pengangguran, bukan sibuk semuanya. Coba kita tawadhu, nah, karena ada aturan nunggu. Ya. Dan ini perbuatan yang sangat terpuji. Jadi di negara-negara maju, saudara, makanya harus piknik ke negara maju ya. Nunggu itu perbuatan mulia. Oh iya. Jadi nunggu itu bukan tercela, baik. Nunggu tuh. Nunggu itu perbuatan yang baik. Contohnya bangsa-bangsa yang maju tuh nunggu yang turun dulu, dia diam aja. Walaupun dengan nunggu itu, ini bablas keretanya. Nggak apa-apa, nanti tunggu kereta yang baru. Mereka sabar. Nah, perbuatan nunggu itu terpuji. Nah, Rasulullah sudah mengajarkannya dari sholat. Jadi sholat masjid untuk luar masjid. Contoh di masjid untuk luar masjid. Contohnya menasihati pemimpin. Kan nggak tokmol kan? Ketika pemimpin salah kan subhanallah. Kita kan nggak mengatakan salah, nggak begitu kan? Nah itu artinya nggak boleh menjatuhkan. Kalau si imam itu boleh jadi nggak dengar karena fokus yang lain. Ya, kalaupun memang terjadi kesalahannya ada dua, kesalahan yang bisa ditoleransi, ada yang enggak kan? Yang ditoleransi tetap kita ikuti. Contohnya sholat 4 rakaat, seharusnya di rakaat kedua imam duduk tasyahud awal, ya kan? Tapi entah kenapa dia berdiri. Nah, apa yang kita lakukan selaku makmum kan mengingatkan subhanallah. Tapi berhubung kita suka berisik, jadi imam sulit membedakan itu orang yang ngingetin atau apa itu. Karena itu tidak boleh berisik, hening, supaya satu-satunya yang boleh bicara imam, satu-satunya yang boleh dengar imam. Takut itu recok. Subhanallah. Apa itu refleks apa ya? Apa itu ya subhanallah? Dia kan nggak tahu. Nah, dia diamin dulu. Subhanallah. Tambah keras. Tetap aja nggak ingat. Kalau bablas naik ke rakaat ketiga, maka makmum harus ikut. Itulah kesalahan yang ditoleransi. Berbeda sudah 4 rakaat, berdiri lagi untuk rakaat kelima. Saking semangat. Kalau pangeran dia hitung-hitungan katanya jawabannya. Jangan hitung-hitungan pada Allah. Nambah itu kan. Kelima. Nah itu kesalahan yang tidak boleh toleransi. Sudah diingat subhanallah, subhanallah tetap aja. Tapi tidak frontal kita. Ada 2 pilihan. Kita boleh mufarakah, lalu salam sendiri. Boleh kita duduk saja. Setelah kita duduk saja nunggu. Sampai imam menyelesaikan kesalahannya. Lalu dia duduk, dia salam, kita baru salam. Itu sopan sekali.
Ya, itu juga diterjemahkan di masyarakat juga begitu. Ada pemimpin salah itu jangan dijatuhkan, tapi diingatkan. Diam juga nggak boleh. Contohnya udah salah, nggak subhanallah, nggak boleh. Diingatkan. Tapi ada orang yang diingatkan marah. Baca apa gitu salah. Begitu dia selesai, itu saya mendengar rekaman dari teman-teman. Yang boleh ngingetin saya yang di belakang saya. Jadi rupanya yang ngingetin sebelah mana gitu kan. Ya harus ya. Jadi langsung bangun, yang boleh ngingetin saya yang di belakang saya. Ya dia alasan yang ngingetin, habis yang di belakang diem aja. Gitu. Saya ketawa itu. Ya semua ini saudara, semuanya ini kalau Anda cermati, ya ada yang salah, ada yang saling mengingat, itu sebenarnya bagus semua. Bagus, itu satu. Jadi kita biarin aja, jadi itu saling menegur itu bagus. Kalau nggak ada begitu, kita nggak pernah cerdas. Jadi ada yang memaafkan, ada yang dimaafkan, itu membangun sebenarnya. Ya, tanpa ada kesalahan, maka tidak ada pahala. Kan nggak ada yang minta maaf nanti. Ya kan? Karena salah ada yang minta maaf, pahalanya naik. Terus yang memaaf, ya udah saya maafkan, naik lagi dia pahalanya. Poin-poinnya naik. Jadi kita harus melihat dari falsafahnya. Kita jangan mengarahkan orang supaya nggak minta maaf. Biarin aja. Kita menjadi pemaaf. Kembali ke sini. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Mana ini? Nah, dari Abi Hurairah, qala la ta'lamuna ma fi safil awal muqaddim lakanat qur'ah. Kalau saja kalian tahu, Nabi pernah bersabda, lau ta'lamun, apa yang Allah sediakan untuk orang yang bisa berada di saf awal, pahalanya maksudnya, kalau saja kalian tahu pahala yang diterima oleh saf awal, lakanat qur'atan, niscaya kalian akan mengundi untuk mendapatkannya. Tuh ya, kalau saja tahu, sayang soal pahala ini masuk kategori gaib. Tidak pernah tahu. Nah itulah yang membuat orang kurang semangat ya. Kalau saja tahu. Sekarang kalau nggak percaya kita praktekkan. Kita bisa praktekkan. Kalau dibikin tahu itu ya. Contohnya begini. Pak Mul suatu saat berbaik hati. Saya lagi banyak duit nih. Siapa saja yang ada di saf awal, pulangnya saya ongkosin. Plus uang makan. Sok kalau nggak wih saya dulu ya. Masih ngantri, berebut. Iya. Akan berebut. Kalau kita betul-betul praktekkan, ya, kalau saja tahu. Nah, saya nggak tahu. Dirahasiakan. Sebab kalau tidak dirahasiakan nanti motifnya itu bukan karena Allah, dunia berarti itu. Nah, maka dirahasiakan oleh Allah, masuk kategori gaib, nggak bisa diselidiki. Kalau Anda mau nyelidikin ya berarti umur Anda sudah habis. Karena kita tahu gaib setelah nyawa kita berpisah dengan raga kita. Inilah yang Allah sesalkan dalam surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum. Mengapa Anda baru sadar? Ya mungkin kita jawab, habis sekarang sih baru dilihatinnya. Ya kan? Falaula idza balagatil hulqum. Mengapa kamu baru sekarang ketika nyawa sudah di tenggorokan? Wa antum hina idzin tanzurun. Saat kamu melihatnya. Setelah ngeh apa yang dijanjikan. Yang dijanjikan dibuktikan oleh Allah. Tuh. Waduh, tahu begitu mah. Begitu kata. Nah, kita kembali sini. An Abi Sa'id Khudri, anna Rasulullah ra'a fi ashabi nakhiran, ta'akhuran. Nah, suatu saat Rasulullah melihat sahabatnya kari, telat. Ya tadi kan cerita tentang saf awal nih, telat. Faqala lahum taqaddamu, majulah kalian.
buru-burulah. Ya. Fa'tammu bih, menjadi makmumlah, ikutilah aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, serta yang di belakang ikut yang di depan. La yazalu qaumun yata'akhirun, tidak henti-hentinya kaum itu sering terlambat. Akan ada rombongan orang yang selalu datang telat, hatta yu'akhirhumullah, sampai nanti Allah mengakhirkan mereka. Bahasa lugasnya, karena ini bahasa wahyu ya, susah dimengerti. Bahasa sayanya, jangan sering telat, ntar masuk surganya telat gitu. Itu yang membuat kita semangat. Jangan telat-telat mulu. Ntar Anda sudah melihat surga mau duluan, entar jangan, kamu kan dulu suka telat gitu. Kan kita kesel jadinya. Yang penting surga. Ya kalau ada yang ditunggu sih mending gitu. Lah nunggunya itu di mana? Ya nggak enak nunggunya. Kalau nunggu di waiting room sih nggak apa-apa. Oh makan snack dulu sana, mending gitu. Ngopi-ngopi dulu itu kan. Kemudian dalam hadis yang lain, rawahu Muslim an Syaikhan Farah. Dari Abi Sa'id Khudri anna sami Rasulullah ala hadulukum ala syai'in yukafiru khataya. Ini sudah ada ya. Isbagul wudu fil makari wa kathuta wa antidhar salat ba'da salah ma minkum min rajul. Tidak ada seseorang di antara kalian yakhruju min baiti mutahiran, keluar dari rumahnya sudah berwudu. Makanya saya pernah sarankan, tolong wudunya dari rumah. Bukan karena mengarahkan Anda nggak pakai air masjid, bukan. Tapi supaya air rumah kita berkah. Tuh ya. Jadi hadisnya begitu. Tidak ada seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Tuh ya. Fayusolli ma'al muslimin. Lalu dia sholat berjemaah bersama kaum muslimin. Al-jami'ah, berjamaah. Tsumma yajlis fil masjid. Setelah itu dia duduk di masjid. Yantazir salatal ukhra, menunggu salat yang lain. Itu mungkin terjadi pada maghrib ke isya ya. Jadi nggak pulang setelah salat berjamaah, dia nunggu untuk isya. Ilal malak, yantazir salat ukhra ilal malak yaqul, kecuali malaikat akan mendoakan. Malaikat yang menyaksikan. Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allah marhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Fa idza qumtum ila shalah fa'dilu sufufakum. Kalau panggilan qomat sudah dikumandangkan, luruskanlah shaf kalian, wa aqimu, dan tegakkan. Wasaddul faraj, dan isi ruang-ruang, jangan sampai lompong, jangan sampai ompong ya. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Aku bisa melihat dari ke belakangku, kata Rasulullah. Aku bisa melihat ke belakangku. Jadi Rasulullah itu seperti punya spion. Fa idza qala imamukum Allahu akbar, apabila imammu sudah mengatakan Allahu akbar, faqulu Allahu akbar, ucapkan Allahu akbar. Jadi tidak ada rilis niat satupun. Kalau udah siap, baca usalli, enggak ada. Tidak ada petunjuk dalam hadis untuk begitu. Katakan Allahu akbar. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam sudah ruku baru ruku. Jadi bukan bersamaan, bukan. Kalau bersama kan imam sama makmum Allahu akbar bareng tuh tangannya diangkat. Bukan itu yang dimaksud berjemaah itu. Imam dulu, kalau sudah ruku baru ruku, bukan kalau bareng itu nih ruku begini. Ya. Kita diminta bukan bareng, tapi menjadi makmum. Bermakmum tuh imam dulu. Wa idza qala sami Allahu liman hamida, namun jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, bukan sami Allahu liman hamida lagi. Bukan meniru dia, karena yang lain kan ditiru kan? Yang lain-lain kan ditiru. Imam Allahu akbar, kita Allahu akbar. Tapi giliran sami Allahu liman hamida, kamu jangan katakan sami Allahu liman hamida. Tapi katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Sudah habis waktunya. Tapi kagul satu. Katakanlah sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian
Wa inna khaira sufuf al-muqaddim. Sesungguhnya sebaik-baik saf adalah yang di pertama. Wa syarru al-muakhar. Dan yang paling buruk adalah yang belakang. Wa khairu sufun nisa muakhar. Sebaik-baik saf perempuan yang di belakang dan yang buruk di depan. Ini berarti perempuan berjemaah berarti. Ya masyara nisa, wahai perempuan-perempuan. Nah, itu Nabi sempat ngomong pidato itu. Berarti dia hadir. Idza sajar rijal fakhfit absarakun. Apabila laki-laki sujud, ya, jaga pandangan mata kalian. Tuh. Jadi kalau laki-laki sujud, jaga pandangan mata kalian. Jangan kan laki-laki kan di depan. Laki-laki ngerti nggak? Laki-laki kan di jangan begitu. Nah, ini Rasulullah mengatur begitu. Berarti mereka berjemaah. La tarayna aurata rijal. Kalian jangan melihat aurat laki-laki. Min daiqil azri. Karena sempitnya sarung. Karena sarungnya sempit. Kalian jangan kelongok-kelongok. Ada hijab. Ya, dulu nggak ada hijab. Ya, mungkin dulu belum ada. Ya. Dulu kan masih pakai ikat gitu ya. Mau pakai ikat. Kayak kayak celana haji. Iya, celana ihram. Ihram kan boleh pakai celana kan? Boleh. Boleh. Yang penting jangan berjahit. Enggak pakai ini yang ada talinya. Ada sekarang udah keluar. Ada talinya. Saya juga pakai. Tapi harus kenceng benar, kalau enggak lepas itu. Kan jawaban sami Allahu liman hamidah itu kan mengikuti imamnya. Kalau imamnya Allahu Akbar, giliran itu mah. Sami Allah. Nah, kita lihat. Allahu Akbar, oh berarti sami Allahu liman hamidah begitu. Kalau dia sudah tegak berarti Allahu Akbar, berarti kita juga tegak. Sami Allah kan jawab dia. Ngikuti imamnya. Nantilah mungkin ada pembahasan lagi. Baik, demikianlah hadirin. Ini ada pertanyaan-pertanyaan jadi kita lebih berkembang. Ya, ini membuktikan ngajinya nggak tidur. Ya, silakan. Memaafkan tadi. Kalau misalnya yang merasa salah, nggak merasa salah, ya dia salah tapi kekehanya nggak benar. Tapi kita memaafkan tindakan itu. Ya itu bagus. Yang namanya Islam mengajarkan kita memberi maaf, bukan minta. Bukan minta maaf, karena minta kan miskin. Memberi. Jadi yang disebut memberi maaf itu sebelum dia minta maaf, kita sudah maafkan. Islam mengajarkannya memberi maaf, bukan minta maaf. Kalau minta maaf kan dari yang korban. Jadi yang salah, dia minta kan mengemis. Nah, kita diminta untuk memberi. Jadi bedanya gitu, sebelum dia dimaafkan, kita sebenarnya sudah memaafkan. Iya, sudah diberi. Cuma kita nggak ngomong. Ya. Nah, kalau kita ngomong nanti buruk sangka dia. Saya udah maafkan. Nanti, kadang-kala kesalahan itu butuh waktu untuk menyadarinya, ya kan? Oh, ternyata saya salah. Nah, itu makanya kita diam. Sebenarnya saya udah maafkan. Ini yang maksudnya yang disalahin nih, yang dijadikan korban tadi kesalahan, dia sebenarnya udah tahu dia salah. Tapi karena dia paham, untuk sadar bahwa sebuah kesalahan itu salah, itu butuh waktu, didiamin sama dia. Maafin ya, saya salah Pak. Ya udah saya maafkan. Saya udah tahu. Nah, itulah hadirin. Jadi kalau beda level ya, kita harus memaklumi. Makanya dalam Quran kan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau Anda berhadapan dengan beda level,
Selamatlah, cari selamat. Apa yang terbaik buat Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.